Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Laksana dari Stikes Tendang PTU Jasa Bogor, Prodi S1 tingkat 2A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara pemasangan oksigen dengan tindakan sesuai SOP yang ada. Langsung saja ya ke pembahasan yang awal. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan oksigen, kita terlebih dahulu mengecek tabung oksigen yang ada. Nah, kita mengecek kondisinya apakah tabung oksigen ini keadaannya tertutup atau terbuka. Nah, jika tertutup, kita putar tabung oksigen untuk membuka tabung oksigen itu agar terbuka. Nah, itu caranya itu dengan memutar arahnya ya. Biasanya itu arahnya ke kiri. Oke, selanjutnya jika tabung oksigen itu keadaan tertutup, maka oksigen yang ada dalam tabung itu tidak akan bisa mengalir ke humidifier. Nah, sehingga tidak bisa mengalir ke selang oksigen. Nah, selanjutnya yang ada di tabung oksigen itu ada manometer ya. Nah, manometer ini kegunaannya itu untuk mengetahui isi kadar oksigen yang ada di dalam tabung. Nah, oke, selanjutnya ada volumeter. Nah, volumeter ini untuk menyeting kecepatan aliran oksigen. Kegunaannya seperti apa, misalkan 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan seterusnya. Itu untuk mengatur kecepatan aliran. Nah, selanjutnya ada humidifier. Nah, humidifier ini berisi cairan. Nah, cairan ini bisa digunakan dengan Aquades atau air mineral yang bersih. Nah, di humidifier ini terdapat ada batasan cairan di dalam tabungnya itu. Nah, cairan tersebut jangan melebihi batasan yang ada di humidifier. Nah, jika cairan itu melebihi dari batas itu, maka pasien menghirup itu bukan oksigen tetapi cairan yang dihirupnya. Oke, itu yang bertujuannya ya. Nah, oke, setelah kita melihat dan mengecek kondisi tabung, lalu kita melakukan pemasangan oksigen. Nah, pemasangan oksigen ini menjadi beberapa macam ya. Yang pertama itu ada nasal kanul, ada simple mask, ada non rebreather mask, dan rebreather mask atau disebut NRM dan RM. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu dulu ya, yaitu nasal kanul. Nah, nasal kanul ini berbentuk selang ya, bentuk selang, tidak memiliki masker, tapi berbentuk selang saja. Nah, seperti itu. Lalu nasal kanul ini memiliki kecepatan aliran 1 sampai 6 liter dan memiliki konsentrasi oksigennya itu 23 sampai 42%. Namun, ada yang berpendapat juga ya, konsentrasi oksigen nasal kanul ini ada 24 hingga sampai 44%. Nah, serah kalian menggunakan referensi yang mana. Oke, selanjutnya ada simple mask. Nah, simple mask ini berbentuk masker namun tidak mempunyai kantung. Nah, beda dengan NRM sama RM ya. Nah, simple mask ini memiliki kecepatan aliran 6 sampai 8 liter dan memiliki konsentrasi oksigen 40 sampai 60%. Oke, selanjutnya non rebreather mask atau NRM, yaitu berbentuk masker dan mempunyai kantung. Nah, kalian pasti pada bingung kan ya perbedaan NRM sama RM. Nah, saya akan menjelaskan RM dulu ya, rebreather mask. Rebreather mask itu masker mempunyai kantung, tapi tidak kantung ya, tapi tidak mempunyai katup di RM. Perbedaannya itu sangat gampang ya. Kita melihatnya dari katup. Kalau RM itu tidak mempunyai katup, yang bertujuan itu ketika pasien ekspirasi atau mengeluarkan oksigen atau mengeluarkan karbon dioksida, itu akan masuk ke dalam kantung, dan ketika inspirasi pasien menghirup oksigen dan karbon dioksida. Itu tujuan RM ya. Baik, selanjutnya NRM. Nah, NRM itu mempunyai katup yang di luar maupun di dalam. Nah, tujuannya itu murni pasien menghirup oksigen. Oke. Nah, perbedaannya cukup gampang ya. Kalau ada contohnya itu kalian pasti lebih mengerti ya. Oke.
RM juga itu memiliki kecepatan aliran 8 hingga sampai 11 liter dan memiliki konsentrasi oksigennya itu 50 sampai 75%. Nah, NRM itu memiliki kecepatan aliran di atas 12 liter ya. Nah, memiliki konsentrasi oksigen yaitu 80 sampai 100%. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi pemasangan oksigen ini. Nah, yang pertama ada nasal kanul. Nah, indikasi nasal kanul ini kita bisa lihat pasien mengalami sesak napas dan juga kita juga tidak hanya melihat pasien sesak napas dan frekuensi napas pasien, tetapi kita juga melihat dari saturasi oksigennya. Nah, saturasi oksigen itu biasanya ada di pinggirnya ya. Nah, biasanya saturasi oksigen itu normalnya itu 96 sampai 100%. Itu normalnya ya. 96 sampai 100%. Nah, untuk mengecek saturasi oksigen, kita bisa menggunakan oximeter. Oximeter itu kita menggunakannya dengan menjepitkan ke bagian jari-jari tangan pasien. Nah, jika pasien tidak mempunyai jari-jari tangan, bisa saja digunakan di jari-jari kaki. Nah, sama saja ya. Nah, itu untuk mengetahui saturasi oksigen. Nah, oke, indikasi nasal kanul itu, jadi indikasi nasal kanul itu pasien mengalami sesak napas dan saturasi oksigen itu di atas 95%. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada simple mask. Nah, indikasi simple mask ini sama sesak napas, pasien mengalami sesak napas, namun saturasi oksigennya itu masih di atas 90 sampai 95%. Oke. Ya, selanjutnya indikasi pada NRM. Nah, NRM ini indikasinya itu sesak napas dan saturasinya itu oksigen itu menurun dari 90 ke bawah gitu. Dan PaO2-nya itu turun. PaO2 itu normalnya 80 sampai 100. Jadi di bawah 80. Oke. Lalu PCO2-nya itu meningkat atau normal. Nah, kenapa? Karena NRM ini yaitu murni menghirup oksigen. Jadi tidak menggunakan karbon dioksida. Jadi murni gitu kan, oksigen itu NRM. Beda dengan RM. Nah, RM ini indikasinya itu ketika saturasi oksigennya itu di bawah 90 dan PaO2-nya itu juga turun dari 80 dan PCaO2-nya juga karbon dioksida itu turun di bawah normalnya PCaO2 itu 35 sampai 45. Berarti di bawah 35. Nah, berarti kenapa kayak gitu? Karena RM itu dia itu membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. Jadi bisa menghirup kedua-duanya. Jadi bisa menghirup karbon dioksida juga. Jadi seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut saja ke tindakannya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita itu melakukan salam terapeutik kepada pasien dengan kita membawa dokumen tulisan yang kita pegang dengan memastikan apakah benar ini dengan pasien A atau B itu, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya perawat Bayu Agung Laksana yang bertugas pada shift pagi ini dari jam 8 hingga sampai jam 12 siang nanti untuk merawat Bapak. Nah, apakah benar ini dengan Bapak A? Nah, gitu. Jika benar gitu, kita lalu pertanyakan, apakah benar keluhan Bapak ini? Nah, sesak napas ini, dan tanyakan sudah berapa lama kayak gitu. Nah, setelah itu kita lihatlah saturasi oksigennya apakah benar. Nah, pasien mengalami sesak napas. Nah, kita sesuaikan dengan saturasi oksigennya, lalu kita melakukan tindakannya. Apakah kita melakukan pemasangan oksigen dengan menggunakan nasal kanul
atau simple mask atau NRM atau RM. Jadi sesuaikan dengan keluhan pasien dan kita lihat dari saturasi oksigennya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Setelah kita melakukan salam terapeutik dan menjelaskan apa yang kita akan lakukan, selanjutnya kita melakukan informed consent atau persetujuan. Contohnya seperti ini, Bapak, apakah Bapak bersedia saya akan lakukan pemasangan oksigen ini, dan kita jelaskan ketidaknyamanan pasien ketika dipasangkan oksigen. Nah, seperti itu. Jika bersedia, kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan dan memakai handscoon seperti itu. Lalu setelah itu kita mempersiapkan alat. Oke, setelah kita mempersiapkan alat dan membersihkan, mencuci tangan dan memakai handscoon, lalu kita langsung saja ke tindakan yang pertama. Nah, tindakan yang pertama kita itu pemasangan oksigen dengan nasal kanul. Nah, nasal kanul itu kan berbentuknya selang saja ya, tanpa ada masker. Oke, setelah itu si selang oksigen itu kita sambungkan ke humidifier. Kita sambungkan ke humidifier. Setelah itu kita mengecek apakah selang oksigennya itu masuk atau belum. Seperti ini kita rasakan kepada kulit kita apakah terdapat oksigen atau tidak. Nah, jika teraba dan terasa ada oksigen, berarti itu sudah masuk dan sudah tersambung. Nah, kita juga atur di semi flower kecepatan aliran itu kebutuhannya seberapa kita setting. Biasanya nasal kanul itu kan 1 sampai 6 liter kecepatannya. Oke. Nah, setelah itu kita pasangkan nasal kanul itu ke pasien dengan memasangnya seperti ini. Set. Ini ikat ke kuping belakang dan ke leher. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa tidak seperti ini keikat kepala? Karena kalau keikat kepala itu tidak sesuai dengan SOP. Karena apa? Ketika pasien berbaring atau ke kiri itu akan tidak terasa nyaman pasiennya juga. Menengok ke kiri dan berbaring ke kanan itu tidak akan terasa nyaman. Jadi sesuai SOP-nya itu seperti ini. Oke. Berhubung tidak ada selangnya, saya hanya menjelaskan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada simple mask. Simple mask itu bentuknya itu masker ya, tapi tidak mempunyai kantung. Nah, lalu kita sambungkan juga selangnya ke humidifier. Lalu kita juga atur kita atur flow meternya sesuai dengan simple mask itu 6 sampai 8 liter. Oke. Setelah itu kita pasangnya itu seperti biasa, sini terus ikatkan kepada belakang kepala seperti ini. Nah, oke, cukup jelas ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangan NRM. Nah, NRM itu berbentuknya itu masker dan mempunyai kantung, dan NRM itu mempunyai katup ya, itu NRM-nya mempunyai katup bagian luar dan dalam. Oke, langsung saja kita pasangkan selangnya ke humidifier, kita sambungkan. Set. Nah, sama saja kita mengecek apakah sudah tersambung atau belum oksigennya. Kita sentuhkan si maskernya ke tangan kita, teraba ada oksigen atau tidak. Jika teraba berarti sudah tersambung. Oke. Dan atur juga kecepatan alirannya. NRM itu kecepatan alirannya itu kan 80 sampai 100 ya. Oh ya, maaf, kecepatan alirannya itu di atas 12 liter. Maaf, itu konsentrasi yang tadi. Oh ya, maaf. Oke, setelah itu lalu kita pasangkan NRM-nya kepada pasien seperti ini. Seperti tadi ya, kayak simple mask, sama saja. Lalu kita tarik si talinya ke belakang. Nah, sampai ke sini. Nah, sini. Oke. Baik, seperti itu. Selanjutnya pemasangan RM. Sama saja pemasangan RM ini dengan NRM. Nah, cuma bedanya RM itu tidak ada katupnya, seperti itu. Lalu kita untuk mengembangkan kantungnya, kita tutup juga di dalam maskernya itu seperti ini. Kita tekan, otomatis
otomatis si kantungnya itu mengembang. Nah, seperti itu. Lalu kita sambungkan ke humidifier-nya, kita sambungkan. Nah, lalu kita juga atur di volumeternya. Volumeternya itu kita atur kecepatan alirannya itu berapa. Nah, RM itu kecepatan alirannya itu 8 sampai 11 liter. Nah, terus kita rasakan apakah si oksigennya sambung atau belum dengan di tangan. Kita raba apakah ada oksigen atau tidak. Jika teraba berarti sudah tersambung. Lalu kita pasangkan ke pasien. Dan kita sebelum kita melakukan pemasangan ini kita selalu bilang permisi, gitu ya. Kita pasang, oke Pak, gitu kan. Kita pasang. Nah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita evaluasi ya. Setelah pemasangan oksigen itu kita evaluasi kepada pasien. Gimana Bapak perasaannya sekarang ketika dipasang pemasangan oksigen? Apakah agak lega, pernapasannya agak terbantu? Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat dari saturasi oksigennya, apakah saturasi oksigennya ini normal. Jadi dari 90 atau dari bawah 90 jadi 96 atau 96 sampai 100 itu normal. Nah, kita bisa mengecek dari saturasi oksigennya. Nah, seperti itu. Kita tulis di buku dokumentasi kita melakukan pemasangan oksigen apa, nasal kanul, simple mask, NRM atau RM. Kita tulis, dokumentasikan. Nah, setelah itu kita melakukan terminasi, yaitu kita kepada pasien. Kita itu selesai dalam melakukan tindakannya. Contohnya seperti ini. Baik Bapak, saya sudah melakukan tindakannya. Gimana perasaan Bapak sekarang? Apakah napas Bapak terbantu dan tidak mengalami sesak lagi? Nah, jika pasien tidak mengalami gangguan apa-apa dan pasien terasa terbantu dan merasa baik, nah kita merapikan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan kita dan melepaskan handscoon, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu pemasangan oksigen dengan tindakan SOP yang ada. Mohon maaf kurang lebihnya dalam penjelasan saya dalam mempresentasikan pemasangan oksigen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.